Perkenalkan, nama saya Alwisia Satria Kube, NIM 2201080054, kelas Ekonomi 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang materi teori permintaan yang terbagi dari pengertian teori permintaan, yang kedua pengaruh faktor bukan terhadap permintaan, yang ketiga hubungan harga dan permintaan, yang keempat analisis dan kurva permintaan, yang kelima pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun yang diinginkan. Yang kedua, pengaruh faktor bukan terhadap permintaan dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, harga barang atau jasa. Jika suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan meningkat. Yang pertama, harga barang atau jasa. Jika suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika barang menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Contohnya seperti kita pergi ke mall untuk membeli sebuah baju. Harga baju tersebut 100.000 dan mengalami penurunan menjadi 75.000. Nah, di sini membuat meningkatkan daya beli konsumen. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Besar kecilnya sebuah pendapatan akan menentukan jumlah permintaan yang terjadi. Contohnya seperti pedagang, ia berjualan di desa sama yang di kota. Pendapatan ia berjualan di desa sangat kecil dibandingkan dengan ia berjualan di kota. Yang ketiga, selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang keempat, kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik, meski dengan harga yang sedikit mahal, akan tetap tinggi. Contohnya seperti HP iPhone. Walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya bagus, maka daya beli konsumen meningkat. Yang kelima, harga barang lain yang terkait. Di sini, harga barang lain yang terkait dibedakan menjadi 2. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi atau barang pengganti adalah suatu barang yang bisa digantikan dengan barang lain. Contohnya seperti beras bisa digantikan dengan jagung, dan ballpoint bisa digantikan dengan pensil. Yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Barang komplementer atau barang pelengkap adalah barang yang tidak bisa berfungsi tanpa barang lain. Contohnya seperti mobil. Semahal apapun harga mobil tersebut, jika ia tidak memiliki bensin, maka mobil tersebut tidak akan bisa berfungsi. Yang keenam, perkiraan harga yang akan datang. Konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk bisa sangat mempengaruhi tingkat permintaan barang atau jasa. Contohnya, jika jumlah penduduk banyak, maka jumlah permintaan akan meningkat. Sebaliknya, jika penduduk sedikit, maka jumlah permintaan akan semakin berkurang. Yang ketiga, hubungan harga dengan permintaan. Nah, hubungan harga dengan permintaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seorang ibu ingin membeli sebuah
seorang penjual tersebut mengambil baju tersebut, maka di sini permintaan ibu tersebut terpenuhi. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah kombinasi harga dengan jumlah suatu barang yang diinginkan diberi oleh konsumen pada berbagai tingkat. Contohnya, pada saat menjelang Lebaran, banyak yang membutuhkan daging. Banyak masyarakat yang membutuhkan daging, sehingga banyak pemasok daging di mana-mana. Maka membuat harga daging tersebut mahal. Walaupun harganya mahal, tetapi masyarakat tetap membeli daging tersebut. Yang keempat, analisis dan kurva permintaan. Analisis kurva permintaan juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis permintaan. Permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang maupun jasa yang ingin dibeli oleh konsumen yang berada pada tingkat. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Yang kelima, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta pada para pembeli. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan adalah peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga ceteris paribus, di mana akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan secara sejajar dapat meningkatkan jumlah besar yang diminta via tingkat harga beres.